Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertarungan sengit di jalan. Membunuh. Penatua King dari Sky Serpent Mansion tidak ragu-ragu sama sekali di hadapan teriakan gelap Fan Lao yang pekat. Ekspresinya gelap dan serius saat dia menjerit keras. Dou Qi yang kuat melonjak dari dalam tubuhnya, dan auranya yang kuat langsung mengguncang daun dan tanaman di tanah di sekitarnya sampai mereka melesat ke belakang. Dari kekuatannya ini, kekuatannya seharusnya sudah maju ke level Dou Wang. Di bawah teriakannya ini, 20 lebih orang kuat dari Sky Serpent Mansion di sekitarnya juga mengeluarkan suara "Cang" saat mereka meraih senjata mereka dan membiarkan Dou Qi mereka melonjak keluar. Benang-benang ular yang berbeda berbentuk Dou Qi berputar-putar di sekitar tubuh mereka sebelum mengalir pergi, akhirnya dan tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang mengerikan, yang menyerang para prajurit berjubah merah di sekitar mereka. Dua arus deras, satu hijau dan satu merah, bertabrakan dengan keras, bertemu di tengah jalan utama. Gelombang riak energi mulai menyembur seperti gelombang. Ketika para prajurit sekte darah yang kejam dan mati rasa dengan keras memotong pisau mereka ke bawah, mereka dikelilingi oleh aura berdarah. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Orang-orang kuat dari Sky Serpent Mansion juga memiliki wajah yang gelap dan serius saat mereka mengedarkan Dou Qi di tubuh mereka hingga batasnya. Senjata mereka yang ditutupi oleh Dou Qi, membawa awan, sisi, di udara dipotong saat mereka dengan licik dan kejam menargetkan bagian vital dari prajurit Blood Sector. Orang kuat dari kedua belah pihak bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Tidak hanya kekuatan mereka yang kuat, tetapi juga jelas bahwa mereka terlatih dengan baik. Meskipun tidak ada suara keras, pertarungan berdarah sampai mati terkubur jauh di dalam pembantaian. Seringkali, terdengar suara teredam dari senjata tajam yang menusuk daging. Darah segar akan segera tersebar. Ekspresi Elder King sedingin es. Dia memegang pedang panjang berbentuk ular. Setiap kali lengkungan pedang berputar secara aneh, itu akan melewati leher seorang prajurit sekte darah. Setelah itu akan membawa bekas luka darah seperti darah segar yang keluar. Selama darah segar mengalir, dia akan bergerak dalam sekejap, seperti ular mandala pasir yang gesit dan ganas. Mayat berangsur-angsur menumpuk di pinggir jalan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari Blood Sect. Meskipun, ada juga beberapa dari Sky Serpent Mansion di antara mereka. Namun, tidak peduli bagaimana Penatua King memimpin orang-orang untuk membuat tuduhan pembunuhan ke depan, akan ada sejumlah prajurit sekte darah yang tak henti-hentinya keluar dari dalam hutan, melanggar niatnya untuk melarikan diri ke hutan. Mata Elder King dingin saat dia menembus dada prajurit sekte darah dengan tusukan pedangnya. Tatapannya dengan cepat menyapu sekelilingnya dan hatinya tenggelam ketika dia menemukan bahwa hampir 20 elit Sky Serpent Mansion yang telah berada di sisinya pada awalnya telah berkurang menjadi hanya 8 orang. Pedang ular di tangannya menusuk secara eksplosif di belakangnya dan menembus tenggorokan seorang prajurit sekte darah yang berencana untuk meluncurkan serangan diam-diam. Bahunya bergetar sedikit dan sepasang sayap diaglomerasi dari Dou Qi berwarna hijau yang dengan cepat muncul ke permukaan. Kakinya dengan lembut mendorong dari tanah saat tubuh lamanya tiba-tiba naik ke langit. Namun, dia baru saja akan berbalik dan melarikan diri, sebuah bayangan tiba-tiba melesat melewati langit. Kekuatan agung yang dingin dan gelap segera datang menekan dengan keras dari langit. Karena gaya yang terlalu kuat, itu benar-benar menyebabkan penghalang suara rusak, melepaskan suara ledakan di sepanjang jalan. Merasakan kekuatan agung yang ditransmisikan dari atas kepalanya, ekspresi Penatua King sedikit berubah. Dia mengangkat kedua tangannya, dan cahaya hijau bersinar terang dari atas ke bawah, menyelimuti seluruh tubuhnya di dalamnya. Bang!
kekuatan agung jatuh dan dengan keras menabrak penutup cahaya berwarna hijau yang baru saja dibuat oleh Penatua King. Yang terakhir gemetar hebat dan akhirnya tidak bisa menahan serangan sesaat kemudian. Mengikuti sedikit suara, penutup cahayanya pecah di udara. Elder King di dalamnya juga mengeluarkan erangan teredam dan ekspresinya jauh lebih pucat saat dia jatuh. Haha, Penatua King, saya sudah berkata, tidak ada yang harus berpikir untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Bayangan merah melintas di langit. Sepasang sayap Douki seperti darah segar di punggung Fen Lao sangat menusuk mata. Saat mereka mengepak, seseorang bahkan bisa mencium bau darah yang melayang tertiup angin. Fen Lao tertawa terbahak-bahak. Dia tidak memberi Elder King kesempatan untuk mengatur napas. Dengan kepakan sayap darah di punggungnya, tubuhnya tiba-tiba melesat ke bawah, seperti kelelawar penghisap darah yang telah mengunci mangsanya. Melihat Fen Lao menerkam, wajah pucat Penatua King hanya bisa menggertakkan giginya dengan kasar saat dia menghunus pedangnya untuk bertemu dengannya. Saat Douki di tubuhnya bersirkulasi dengan kecepatan maksimum, Douki yang sangat ganas secara langsung menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan sedikit gelombang. Dari kelihatannya, Elder King ini telah mengeluarkan kekuatannya secara maksimal untuk melarikan diri dari tangan kelas Do Huang Fen Lao hidup-hidup. Melihat pertempuran brutal sampai mati di jalan setapak di bawah dan kemudian dengan hati-hati menonton pertarungan di langit, yang pada dasarnya sepihak, Xiao Yan, yang bersembunyi di jaring, tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, sepertinya orang-orang dari Sky Serpent Mansion tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup hari ini. Ah, Sekte Darah pasti telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk menempatkan kekuatan besar dalam penyergapan di sini tanpa memberitahu faksi lain. Tidak peduli seberapa waspada orang-orang dari Sky Serpent Mansion, mereka kemungkinan akan kesulitan melarikan diri hari ini. Yao Lao mengangguk dan berkata, Fen Ling itu juga ada di bawah. Namun, selalu ada dua Dou Ling yang kuat melindunginya. Ini cukup merepotkan. Tatapan Xiao Yan menyapu medan perang di bawah. Di tempat itu, Fen Ling memegang pisau darah saat dia meretas orang yang kuat dari Sky Serpent Mansion menjadi dua, sambil memasang senyum kejam. Terlepas dari apa yang terjadi, dua pria tua di sampingnya tidak lebih dari 1 meter darinya. Jangan terburu-buru menyerang Fen Ling itu. Jika tidak, jika Fen Lao merasakannya, semuanya akan menjadi sedikit merepotkan. Karena, Hall of Souls, sialan itu, saya tidak bisa lagi meminjamkan kekuatan spiritual saya tanpa rasa takut seperti yang saya miliki di masa lalu. Oleh karena itu, Anda harus bertindak hati-hati saat bertemu orang-orang kuat ini di masa mendatang. Suara berat Yao Lao memperingatkan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia dengan lembut menghirup nafas udara dan menekan kecemasan di dalam hatinya dan diam-diam mengamati perkembangan yang terjadi di bawah. Mungkin ada banyak orang dari Sekte Darah, tetapi kelompok dari Sky Serpent Mansion jelas lebih kuat daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu, dengan mengandalkan gotong royong diam-diam, kelompok yang tampak goyah ini pada akhirnya bisa bertahan dan tidak akan musnah meski tubuh mereka penuh luka. Mereka yang bisa mengikuti Penatua King untuk datang ke wilayah kacau yang disebut wilayah sudut hitam memang memiliki beberapa keahlian. Meskipun tanahnya kokoh, kekuatan kelas Do Huang dari Elder King di langit bukanlah tandingan Fen Lao yang merupakan Do Huang yang kuat. Gerakan yang terakhir ini cepat dan seperti hantu. Setelah hanya bertukar lebih dari 10 pukulan, ekspresi wajah Penatua King yang pucat semakin pucat. Bang! Elder King sekali lagi dipaksa untuk menerima telapak tangan Fen Lao di udara. Kekuatan kuat yang melonjak dari titik kontak antara telapak tangan mereka secara langsung menyebabkan Penatua King memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya dengan cepat dipaksa mundur sementara Fen Lao mengejar tanpa menyerah dengan cara yang mirip dengan ingin mengambil nyawa dari orang yang sakit. Elder King tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia buru-buru mundur.
Wajah aslinya yang cantik saat ini dipenuhi dengan kebiadaban. Dia mengayunkan tangannya dan kotak giok dingin muncul di telapak tangannya. Dengan teriakan yang tajam dan tegas, dia berkata, "Old Demon Fan, jika kamu berani datang, aku yang dulu akan membiarkan pil naga misterius Yin Yang ini berubah menjadi bubuk di tempat." Duo! Sosok yang menerkam dari depan tiba-tiba berhenti. Fan Lao memandang dengan mata gelap Elder King dan perlahan berkata, "Jika Anda berani menghancurkan pil naga misterius Yin Yang, saya akan melumpuhkan Duki Anda, dan kemudian mengunci Anda di Bloodsect dan membesarkan Anda seperti babi atau anjing, dibuat khusus untuk menunggu orang-orang dari sekte darah kita." Kata-kata yang dilontarkan oleh nada tenang itu begitu kejam, hingga membuat seluruh tubuh orang-orang terasa dingin. Saat dia memikirkan nasib di mana kematian lebih baik daripada hidup, ekspresi Penatua King tidak bisa membantu tetapi berubah bahkan dengan kekuatan mentalnya. Tangan, yang memegang kotak giok dingin, tidak bisa menahan gemetar sedikit. Sama seperti Penatua King dikejutkan oleh kata-kata kejam Fan Lao sampai dia menjadi sedikit linglung, tubuh Fan Lao tiba-tiba bergetar dan benar-benar menghilang ke dalam ketiadaan. Elder King merasakan sesuatu saat tubuh Fan Lao menghilang. Ekspresinya berubah tiba-tiba, tetapi sebelum dia sempat mundur, bayangan merah samar muncul di depannya. Sebuah tangan merah darah ditembakkan secara eksplosif dan dengan kasar memotong lengan Elder King. Suara patah tulang bisa segera terdengar. Ah! Rasa sakit hebat yang ditularkan dari tangannya secara langsung menyebabkan Penatua King tanpa sadar menjerit nyaring. Dia tidak punya waktu untuk menyimpan kotak giok dingin sebelum direnggut oleh Fan Lao dengan cara seperti kilat. Yang terakhir tersenyum dan buru-buru mundur. Saat dia mundur, Fan Lao dengan cepat membuka kotak giok dingin. Cahaya keemasan segera ditembakkan. Kegembiraan liar dan kebanggaan di wajahnya semakin pekat saat dia dengan cepat menutup kotak dan melemparkannya ke arah Fan Ling di bawah. Dia berteriak, "Ling Er, ambil dan tarik dulu." Pengawal darah dari sekte darah, lindungi pemimpin sekte junior sampai dia mencapai kotak Mushi. Saya akan memblokir semua orang di sini. Fan Ling buru-buru melompat dan meraih kotak giok dingin itu dengan tangannya saat mendengar perintah itu. Dia dengan cepat memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya dan tidak lagi ragu-ragu. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 10 pengawal darah meninggalkan medan pertempuran. Sekelompok orang, dengan Fan Ling sebagai pemimpinnya, mengubah arah dan dengan cepat bergegas menuju selatan. Ah! Brengsek Fan! Saya tidak akan membiarkan Anda memiliki waktu yang mudah bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya sendiri hari ini. Wajah Penatua King berubah menjadi hijau ketika benda yang paling penting direnggut dari tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara melengking. Douki yang menakutkan, yang 2-3 kali lebih kuat dari sebelumnya, muncul dari tubuhnya ke segala arah. Saat Douki melonjak dengan liar, beberapa darah segar benar-benar mulai mengalir dari bawah kulit Elder King. Mata Elder King kejam saat dia menatap Fan Lao, yang sedikit mengerutkan kening. Dia memegang pedang ular dengan erat dan mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya, membawa suara ledakan tajam yang menyebar ke seluruh langit saat dia menyerang Fan Lao dengan liar. Serangan balik sebelum kematian? Hei! Tidak peduli bagaimana kamu berjuang, kamu tidak akan pernah menjadi tandinganku. Fan Lao tertawa ketika dia melihat kekuatan Elder King tiba-tiba melonjak. Dia sedikit meringkuk tangannya dan pisau panjang, yang tampaknya tergumpal dari darah segar, muncul di telapak tangannya. Dia memegang pisau panjang di tangannya saat pisau itu bergetar sedikit. Aura berdarah segera mulai menyebar. Fan Lao memegang pisau darah dengan erat dan tidak menunjukkan tanda-tanda menyusut atau menarik diri. Dia memilih metode bertarung langsung saat dia berubah menjadi bayangan berwarna darah yang membawa aroma berdarah yang menyebar ke seluruh langit saat dia bertabrakan dengan keras dengan Elder King.
Sebuah ledakan segera bergema di seluruh cakrawala. Setelah Fan Ling mendapatkan kotak giok dan mundur, Xiao Yan juga diam-diam menyelinap keluar dari semak belukar. Dia seperti monyet yang gesit saat dia melewati hutan dan membuntuti kelompok Fan Ling. Langkah kakinya berhenti sedikit saat dia mendengar suara keras yang bergema di seluruh langit. Matanya menoleh untuk melihat langit di belakangnya. Tatapannya mendarat di mana dua cahaya, satu hijau dan satu merah, masing-masing menempati setengah dari langit. Mudah-mudahan tidak semua orang di Sky Serpent Mansion mati. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut dan tidak lagi berhenti. Dia berbalik dan sekali lagi mengunci targetnya, bayangan merah besar di ujung pandangannya. Dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Sky Serpent Mansion. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan mereka. Di wilayah sudut hitam ini, lupakan apa yang disebut bertindak saat melihat ketidakadilan. Bahkan jika Anda berteriak dan berjalan ke depan seolah-olah tidak ada yang terjadi setelah berteriak, itu juga akan menarik tak terhitung banyaknya pisau yang menusuk Anda. Apalagi Xiao Yan saat ini kesulitan melindungi dirinya sendiri. Jika dia pergi dan memasukkan hidungnya ke dalam urusan orang lain, itu jelas akan menjadi hal yang sangat bodoh. Oleh karena itu, dia hanya bisa bergumam pelan di dalam hatinya. Satu-satunya tujuan yang dia miliki sekarang adalah menggunakan segala cara untuk merebut kembali pecahan peta dari Fan Ling. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.